juga apa ya? Bukan berarti kayak misalnya hari ini gue ngerjain ini bukan mau show off atau bukan apa, tapi memang itu ya namanya urusan kantor kan, urusan kerjaan ya, bisnis. Jadi lu harus saling ngasih tahu dan emang biar membagi kerjaan itu dibagi dan biar nggak double kerjaan juga. Kayak misalnya lu udah ngerjain, ngapain yang lain ngerjain gitu. Iya. Walaupun ada orang-orang yang mau semua harus dikerjain bersamaan. Iya. Berbarengan. Iya. Ngapain? What for? Kompetensi dia selalu bilang the boss said This is urgent. The boss said what you do is not correct gini. The boss said gini. Jadi gue juga kayak dia kantor pos ya. Iya. Satu dia cuma kantor pos, dua dia selalu ada tuh tipikal orang yang kayak gitu tuh. Mengatasnamakan bos, ya kan? Karena perkara dia nggak mau diskusi, benar. Dan dia cuma mau merintah sebenarnya, tapi dengan cara yang lain. Ini juga toksiknya ketinggian banget karena pengen gue tampar juga. Come on lah, lu pakai kayak gini terus lu kan yang mau, ya udah diskusi aja. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Sabah al-khair. Selamat pagi. Sabah al-khair tuh buat pagi, siang atau malam sih, Tak? Pagi kan? Oh, baiklah. Terus membalasnya dengan Sabah al-Nur. Oh, Sabah al-Nur. Jadi selamat pagi, balasnya selamat sore. Pagi juga. Kok al-khair sama al-Nur? Ayo coba nanti ya dilacak ya. Ya udahlah, kita cari tahu. Ngerti lah. Ke kaum martabak. Iya. Mereka terus yang pakai soalnya ya. Itulah. Kenapa mereka nggak pakai assalamualaikum sih? Nggak suka pakai kedamaian ya? Aku pakai assalamualaikum juga. Oh iya sih, benar juga. Nggak, misalnya mereka zaka gitu. Itu tuh Egyptian way deh. Nggak, gue kira mereka minta zakat apa gimana? Terus ada, kalau nggak salah ada bukan zakat, zaik bukan? Iya, zakat zaik gitu, dua kata. Zakat zaik. Iya gitu ya. Pokoknya apapun yang dibilang gue bilang tamam. Mia gitu. Nextnya lu jawab. Nggak mau gue, pasti harus juga. Nggak mau. Nggak percaya gue. Ini nih yang kayak gini usul-usul toksik gini nih. Gini nih. Kita tuh harus aware. Oh gitu ya. Informasinya nih valid apa enggak nih? Valid. Ntar lah habis ini. Ya udah, kita masukkan dulu ke apa nih kita topik penting. Pagi yang cerah ini tumben banget loh. Iya, ini udah gak pagi lagi kebetulan ya. Ini kebetulan jam 2. Iya, saya berhasil tidur sampai bangun jam 9-an. Jam 9-an ya. Tadi kayaknya aku jam 9 bangun, aku dengar ada suara, entah kamu meeting, entah kamu telepon, pokoknya kamu bersuara. Saya coba memenuhi kuota sosialisasi saya di hari ini. Oh gitu. Jadi saya telepon beberapa orang-orang yang kayaknya sudah 5 tahun gak saya telepon ya. Menanti jawaban Anda. Mungkin dia kira saya sudah tidak ada. Iya, makanya jadi harus tetap di. Jadi WhatsApp itu di scroll mana yang. Iya, setelah gua sampai bawah, ini 2021. Gue telepon lah orang. Iya, walaupun mungkin ya begitulah. Nah gitu. Jadi kalau kelakuan kayak gitu toksik nggak menurut lo? Oh iya dong pasti. Tapi kayaknya itu nanti bisa kita bahas topik-topik berikutnya yang itu spesifik. Nah ini apa nih? Kita mau ngobrolin di siang yang cerah ini. Edisi skill ya kali ya. Ini mungkin maksudnya apa ya? Edisi introspeksi ya. Introspeksi. Nih, betul, kita banyak kan beberapa obrolan juga sebelumnya tentang berintrospeksi. Soal waktu itu kita pernah budaya kerja. Betul. Terus, iya kita pernah bahas. Ya, terus kita pernah cara bersikap, soft skill apa yang dibutuhin di kantor gitu kan. Itu kan budaya introspeksi seorang budak korporat ya. Agar sekarang bisa jadi budak yang optimum ya kan. Karena itu penting. Ini apa ya? Nah, topik kita siang ini edisi introspeksi untuk memfilter enggak? Betul. Ini biar seorang budak ya. Selain optimum tetap sehat. Oke. Sehat jasmani dan rohani. Sehat rohani khususnya. Dan mental. Dan jasmani juga karena berpengaruh itu. Kayak tahu-tahu Anda jadi sakit punggung. Iya betul, iya ngaruh ke sana juga. Itu ada dampak-dampaknya memang. Saya jadi gatel-gatel gitu misalnya. Betul. Gitu. Jadi ini topiknya cukup mungkin istilah-istilah frase psikologis ini muncul emang di angkatan-angkatan kita ke bawah ya. Betul. Lebih tepatnya angkatan di bawah sih. Cuma kira angkatan kita mulai
mulai ada benernya dikit sih gitu. Tapi awalnya kayak enggak lah gitu. Mulai masih terpengaruh. Denialnya banyak. Tapi makanya kita coba breakdown. Mana tahu kita frase-frase apa? Ya, frase apa yang tergolong toxic. Itu tema kita. Betul. Toxic gitu. Kalau ngelihat banyak di TikTok IG, atau sosial media gitu kan ada toxic positivity, toxic negativity. Orang biasanya kalau tahu toxic pasti bawaannya negatif gitu kan. Jujur gue pas dengar kata-kata toxic waktu awal gue taunya itu lagu Britney Spears yang yang gitu. Oh iya. Ya kan? Betul, ada. Itu kayaknya angkatan di bawah kita nggak tahu tuh mungkin. Walaupun gue juga waktu itu nggak ngerti juga lagu itu tentang apa ya kan. Nah, yang paling sering tuh toxic kayak tadi lu bilang di IG tuh toxic positivity, toxic relationship, betul. Apalagi mungkin beberapa kali gue lihat toxic family. Ada juga. Itu yang kayaknya langsung viewersnya naik memang. Iya betul. Kalau ngomongin itu kayak lu jadi korban. Iya, nah itu. Jadi ketika kan? Angkatan kita, karena kita mungkin sebaiknya masih ada satu angkatan yang di bawah kita ya. Jadi kita bisa bertukar. Apa sih mereka? Z. Oke, angkatan Maggie Z. Nah kita kan angkatan M ya. Ya. Nah kita sebagai angkatan M tuh langsung kayak, ya elah, lu mau nyalahin keadaan, lu mau nyalahin orang, lu mau nyalahin semua orang disalahin kecuali lo. Kecuali dirimu. Nah gitu. kebalikan sama kaum M, semua salah saya. Bukan salah orang lain. Salah saya. Saya yang salah. Setiap hari saya pusing gitu. Kayak lu bilang akhirnya gue back pain, neck pain. Nah itu gatal-gatal. Harusnya sebenarnya karena kita angkatan M. Kita bisa juga tanya adik lu tuh atau adik gue. Mereka kan angkatan peralihan. Enggak loh. Dia tuh antara adik gue udah angkatan M jet sama enggak. Fix kalau adik gue udah jet sejati. Kalau gitu Avi juga kan seumur. Tapi nah itu dia kayaknya nggak tergantung umurnya sih, mungkin tergantung nasib ya. Kebetulan pergaulan adik gue kan gue di ini secara lempeng tektonik gue kan di Jakarta nih. Iya benar. Mungkin di situ lebih serangan Fajar toksiknya itu lebih tinggi dibandingin di sini. Benar. Karena di sini kan masih banyak kebon teh ya, jadi masih seger. Nah, ya di sana udah toksik. Memang polusi udara, nah semuanya. Betul, semuanya polusi. Pokoknya semua salah. Itu. Semua yang salah dari luar. Iya, keadaan semua salah. Nah itu kayaknya dari definisi itu ya. Ya, jadi kita udah langsung itu definisi, apa sih definisi arti toksik ini. Intinya toksik adalah menyalahkan orang lain, ya racun, menyalahkan orang lain atau racun yang ada di diri lo gitu. Racun dunia. Yes. Seperti lagunya siapa itu racun dunia? Racun. Itu beda tuh. Oh beda ya? Cangcuters. Racun dunia kayaknya lagu dangdut kan? Oh iya ya? Kayaknya loh. Mohon maaf saya juga gak aktivis ya di bidang itu. Nah itu tadi. Karena kita sudah mendeskripsikan dan mendefinisikan menurut kita, teori kita. Saya rasa tentu di dunia psikologi sudah diada-adakan ya. Benar. Teori ilmiahnya ya. Iya benar, dan kita juga nggak akan bisa juga kalau diajak berdebat sama ahlinya. Karena kalau saya pribadi karena background kita engineering, gue suka semuanya terukur. Jadi bukannya merendahkan psikologis, tentu tidak. Jadi gue nggak punya kemampuan untuk mengukur sesuatu yang tidak terukur. Betul, ya. Itu bukan kemampuan saya. Mereka pasti sangat ahli untuk itu. Iya, gitu. Jadi gue cuma bisa kemampuan terukur gue adalah dari penghakiman. Iya betul. Jadi gue judge. Itu aja terukurannya gue. Ya betul. Setuju. Nah karena arti tadi kan, sudah. Arti udah. Tadi jenis sudah kita sebutin. Udah. Berarti so far yang selalu terdengar di kita toxic yang emang negatif. Toxic positivity tadi. Toxic relationship. Toxic family, toxic friendship, apalah. Iya lagi. Kayaknya ada juga. Ini banyak nih nanti. Banyak toxic friendship ini. Iya loh. Nah, coba sekarang kita mau breakdown nih pengalaman kita. Saya kebetulan memang kantor berawal di lapangan agak lama, baru masuk kantor di Jakarta, tapi keliling-keliling Indonesia juga nih. Kisaran kayak 2-3 tahun baru pindah ke sini lah. Pindah ke sini ya 2-3 tahun terakhir ya. Jadi kita compare nih, lu kan lebih lama di sini lah ya dalam konteks karir. Jadi kita compare kalimat-kalimat yang sering lebih banyak gue dengar di Indonesia dengan kalimat-kalimat yang lu dengar di sini. Jadi kita compare, kita lihat ini kategorinya masuk mana nih? Toxic positif atau toxic relationship, toxic family, gitu ya? atau toxic negatif. Berarti kita nih dari sudut pandang apa? Subjek.
Jadi kita mendengar kalimat ini dan kita meresapi ketoksikannya itu seperti apa. Oh oke, I see. Karena memang, sebelum masuk ke sini kita jelasin dampak dari toksik ini kayaknya ada batas tipis. Bisa itu memotivasi, bisa juga menjerumuskan. Itu racun-racun yang menjerumuskan. Iya, betul. Jadi kita harus lihat, malah makin kayak ya udahlah nggak usah dikerjain gitu. Karena maksudnya definisinya dia, maksudnya mungkin kalimat-kalimat ini sebenarnya niat awalnya baik. Niat awalnya selalu untuk memotivasi. Tapi baik. Ya kan? Tapi baik kan. Masalahnya di batas apakah itu jadi toksik. Nah, itu yang kita harus coba kulik. Karena kalimat frase-frase ini sering banget kita dengerin gitu. Dan kita compare kalimat-kalimat yang sering kita denger di sini ya. Oke. Apa dulu nih? Kita mulai dari kaum plus 62 ya kan? Plus 62. Oke. Coba yang paling sering dengerin itu slow aja. Oh, slow aja. Udah sabar ya. Selon gitu. Selon. Iya, itu agak zaman kampus dulu. Selon. Aku juga gak tahu kenapa selon ya. Iya. Itu potong rambut kali apa gimana itu gitu. Salon. Gue juga bingung juga. Iya, kalimat sabar tuh gue dulu tuh merasa kalimat yang sempat gue benci. Oh, baik. Di saat gue lagi masa pencarian cari kerja. Oke. Di saat orang padahal bilang, itu dukungan loh. Iya, sabar gitu. Tapi dampaknya ke gue adalah jangan nyabarin gue, ngerti kayak gue juga tahu, gue pasti sabar gitu ya. Loh. Tapi gue udah setahun lebih nih nganggur gitu. Gue jadi nanggepinnya jadi jelek. Oke. Ini menurut gue itu salah. Gimana kita aware untuk bisa menempatkan diri menerima itu ya. Karena nggak selalu gue tahu. Masa gue harus ngecek dulu. Oh, Tita lahir 13 Juli berarti dia Cancer, berarti gue nggak bisa ngomong. 12 Juli bulan Kliwon ya kan. Kamis Kliwon. Kamis Legi. Bulan Purnama ya kan. Kamis Legi katanya nyokap gue. Kamis Legi bulan Purnama. Gimana gue bisa tahu kalau lu nggak suka disabar-sabarin ya kan? Itu kan pada saat itu ya lagi. Jadi sensitif masa-masa pencarian jadi kerja. Berarti memang waktu itu dan lu juga belum aware kalau diri lu tuh gampang tertrigger. Di masa itu kayaknya semua orang yang niatnya baik, di guanya jadi tanggapannya jadi nggak baik. Oke. Jadi lu nggak suka dibaikin. Gue nggak bukan berarti gue nggak yang terus gue jadi marah sama lu atau marah sama orang yang ngomong atau apa, enggak. Tapi dalam hati gue kayak yang merasa mengasihani diri gue sendiri juga jadinya. Gitu loh. Oke. Tapi lu sekarang setelah agak bertumbuh dewasa, lu aware ini itu gue dulu. Ya, berarti lu udah berarti butuh berapa lama untuk lu kira-kira menyadari? Butuh berapa lama kira-kira untuk menyadari? Kayaknya setelah gue dapat kerja sih. Oke. Ya, kadang-kadang itu sih maksud gue, kadang kalau lu lagi di badainya, gue rasa jadi intinya gue lagi terombang-ambing. Dunia gue lagi jungkir balik sampai tuh. akhirnya lu berjangkar, mending gak usah bikin kesimpulan apa-apalah. Oh gitu ya. Apapun kalau lu marah atau apa kayak ya udahlah tarik. Udah gitu gimana? aja. Ya. Bisa kayak itu anjing sabar. Wah gitu aja gitu. Udah. Ya udah terus kayak. Tapi nggak usah kayak soalnya kalau lu terlena, orang lagi badai tapi lu terlena, ya udah lu nggak akan makin. Gue percaya dapet, ya ketika lu naik perahu terus lagi terombang-ambing di badai, nggak akan ada hikmah yang bisa lu ambil sih. Sampai akhirnya lu berjangkar. Iya bener ya. Jadi kayak tunggu dulu sampai berjangkar. Baru 12 menit loh ini. Gila ya. Udah keluar kalimatnya. Ginilah positifnya kalau gue gak kerja. Gue banyak berintrospeksi. Semakin gue bekerja makin negatif gue. Tapi ya itu salah satunya ya. Nanti bisa kita sumarikan. Ya itulah. Oke, lanjut. Kalimat Indonesia dulu ya. Nanti kalau ada setaranya sama kalimat kamu di sini barulah kita samain. Coba. Kalau ada besok, kenapa sekarang? Ini kaum yang suka meremehkan, menunda pekerjaan, ya kan? Ini kayak begini nih. Ini kita kasih aware aja bahwa kaum ini exist. Kaum ini exist. Pilihannya ada di lo. Betul. Jadi jangan salahkan kaum itu. Betul. Biarlah mereka salah sendiri ya kan? Betul. Dan kadang ini juga masih dilakukan, sekarang enggak, tapi dulu waktu aku masih kerja di tempatmu. Di Indo nih? Di sini. Oh baik. Ya. Itu kulakukan pada diriku. Oh iya. Karena kayak
Karena kita udah ini gak akan selesai. Overwhelmed sih. Iya. Nah, ini nih ada dikerjain sekarang deh gitu. Ada batas tipis sih memang. Ya kan? Gue juga setelah beratus-ratus hari kontemplasi diri baru gue bilang kapan gue punya waktu buat diri gue ya. Ya udah deh, kalau emang masih ada waktu yang bisa gue pakai sekarang untuk diri gue, besok aja lah besok buat aja ngerjainnya. Jadi kembali lagi emang harus aware ke balance-annya itu sih. Iya benar. Tapi ya, itu nggak apply di kantor gua karena lu juga tahu. Iya. Karena kerjanya emang nggak. Iya sama juga. Nggak balance sama jumlah orangnya. Kita sama gitu. Cuman ya tapi juga nggak boleh terus kayak yang ini sesuatu yang urgent dan maksudnya beneran urgent ya. Bukan di urgent kan. Ini beneran urgent terus kayak yang nggak usah lah biarin aja. Jadi gitu. kalau nggak bisa juga gitu. Sama kayak slow aja. Kalau ada besok kenapa sekarang gue rasa kategorinya kalau kita skalain deh 1 sampai 10. Oke. Ini toksiknya sebenarnya toksik positif ya. Dia nih kalimat positif sebenarnya, dia mendukung lo untuk istirahat. Slow aja istirahat. Kalau ada besok kenapa sekarang? Istirahat juga, pikirin diri lo. Jadi sebenarnya positif. Tapi kalau skala 1 sampai 5 itu bisa toksik kalau lu nggak balance, jadi bisa berarti gue akan taruh di kalau gue taruh di 5 jatuhnya. Iya. Bener-bener di 5 persimpangan nih dia. Kalau lu apply-nya berlebihan, jadi toksik. Iya bener. Kalau lu apply-nya kekecilan juga jadi toksik. Iya betul. Ya kan, kalau lu nggak slow, lu lebay banget kayak gue nggak bisa slow. Gue harus iniin sekarang. Jadi gitu. autis kan lu. Jadi autis. Terus kayak kalau ada besok kenapa sekarang? Kalau lu apply-nya kedikitan ya lu kerja 50 jam sehari. Iya kan? benar. Jadi emang ini harus di tengah. Ini harus dijaga di tengah. Oke. Di set ya harus pintar-pintar lah mengaplikasikan ini. Oke. Nah, ini yang berikutnya lagi apa? Mirip-mirip. Kalau bisa diperumit, iya lagi. Kenapa dipermudah? Nah, ini toksiknya tinggi sekali. Ini super toksik. Ini dan ada manusia yang suka begini. Dan bangkainya ini kesannya positif. Beneran. Kesannya toxic positivity karena kesannya kayak biar lu kelihatan keren, biar lu kelihatan kerja. Tapi ini nggak helpful sama sekali untuk tim lo. Iya benar. Jadi kayak ada jalan yang gampang gitu kan, tapi untuk diri lu show off. Yes. Dan untuk memperbuktikan bahwa gue mengerjakan sesuatu, bahwa puter. Bahwa peran gue ini signifikan di kantor ini, bahwa gue lebih senior dari lo. Jadi kan kalau bisa diperumit, kenapa dipermudah? Ini gitu. Ini mungkin dia pikir tuh positif buat dia ya. buat timnya. Buat timnya ini sangat negatif. Ya, kalau ada satu orang pun seangkatan kalian yang mengatakan ini, tolong ditampar. Tolong disadarkan. Karena kerja itu amanah. Gokil. Karena apapun posisi lu, apapun. Gua nggak membeda-bedakan jenis pekerjaan dari itu di jalanan, di WC, iya betul, di balik kantor, di rig, apapun posisi lu, ada doa seorang ibu di baliknya. Tos dulu. Ngeri nggak sih? Makanya kenapa kalau orang suka bilang, Vin lu kayaknya jawaban doa dari ibu gue deh gitu. Iya, makanya kayak lancar banget kerjaan lu kayaknya ya. Iya, ternyata duit lu banyak. Ada ibu, dan itu bukan doa ibu gue doang, ada ibu orang lain ngedoain gue. Karena gitu mungkin doa dia adalah semoga anak saya hari ini kerjaannya lancar. Oke, ternyata anak itu dipertemukan dengan lu yang melancarkan pekerjaannya. Gitu loh. Itu. Jadi seluruh garis hidup lu tuh kumpulan dari doa-doa yang lain. Jadi dan mungkin juga Tuhan melihat nyokap lu berdoa terus buat anaknya gitu kan. Sehingga yang didengar memang doa nyokap lu duluan. Iya doa itu juga. Bener juga. Mungkin lu kurangin berdoa. Dukung nyokap lu untuk berdoa. Nah, itu. Nggak, tapi itu salah satu apa definisi pekerjaan yang sangat baik dari Indonesia yang selalu gua bawa sih. Dan nggak semua orang, karena amanah ini levelnya bukan tentang diri lo lagi, tapi udah tentang sekitar lo. Bener banget. Banyak orang bahkan di sini yang memang level profesionalitasnya tinggi, mereka amanah tapi untuk dirinya. Karena dia mau berkarir, dia mau maju, dia mau menyelamatkan keluarganya, which is okay juga. Kalau dia memang profesional, jadinya membagi pekerjaan bagus-bagus. Tapi ada orang yang udah mencapai level di atas itu, dia menyadari bahwa profesionalisme gua ini yang akan menjaga
hidup banyak orang. Iya. Dan lu nggak butuh jadi manajer untuk melakukan itu gitu loh. Iya benar. Itu loh teman-teman. Dengar nggak temen gua? Ini kayaknya harus dikasih subtitle bahasa Inggris nih. Iya ya. Sama mungkin yang semua aku usahakan bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Inggris. Nah kita bisa lah. Translate-kan nih ke semua bahasa. Gue usahakan lah ya yang ini. Apalagi bagi orang-orang yang tidak amanah. Gue doain loh. Gitu ya kan. Ya, semoga diketuk pintu hatinya. Gue minta emak gue doain lo. Ya. Tahu aja lo nanti. Oke. Kita lanjut. Nah, apa nih? Ini so far itu belum ada setaranya ya sama di sini ya. Oh, belum ada. Belum ada. Ya? Ada, belum. Ini sudah mulai menunjukkan kalau ada level toxicity gitu ya. Indonesia sudah memimpin ya betul, masih di atas nih. Ini agak lucu. Agak pas ngelis kok pas kita nambah terus nih ya. Oh banyak ya ternyata gitu. Kok di sini yang sering kita dengar di Indo. Iya, lucunya gue tuh di sini selalu apa? Mencurhatkan bahwa gue tersiksa. Tapi setelah pas gue list ternyata gue tersiksa di sini karena workloadnya, tapi lingkungan gue yang lebih menyiksa dari Indonesia. Loh kok jadi begini, gue pikir kayak jadi lu, nah ini salah satunya sih, lu nggak aware kalau itu toxic sampai lu discuss about this gitu loh. Iya lagi, iya benar juga. Enggak, tapi juga ya oke, kita discuss. Mungkin karena ring satu kita juga nggak selalu bukan orang yang toxic dong pastinya. Kita kan memilih. Kita nggak tahu. Lu toxic sama gue tadi malam. Gak ada apa nanti ya? kita masuk ke kalimatnya. Iya. Karena gue nulis ini, karena gue berefleksi, gue jadi menyadari teman-teman mana yang toxic. Termasuk gitu. lo. Enggak dong. Gue rasa tiap orang toxic di bidangnya masing-masing. Ya gitu. Soalnya kayak kalau deket lu, gue nggak mau, kalau gue lagi buka Amazon, gue nggak mau deket-deket lo. Hey, gue harus jaga jarak. Gue mendukung. Nah ini. Nah nanti kita bahas di bagian yang kalimat yang itu ya. Cuma itu kesimpulan yang bagus. Oke. Setiap orang tuh toxic. Pasti ya sebenarnya. Tapi di bidang-bidangnya masing-masing. Jadi lu harus bisa milih-milih. Kalau dia udah mulai kayak gini, melipir-melipir gitu. Gue sambil kontemplasi apa yang toxic dari diri lu. Mungkin nggak bisa disebutkan. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Ada banyak yang terlalu. Iya, nggak bisa. Level toksiknya tuh udah sub toxic. Level toksiknya ini bukan buat dibagi di kalayak. Jadi yang ini nggak akan bisa kita share ya. Nanti karena takut di karma sama penghakiman. Terutama sama penghakiman akhirat ya. Dan penghakiman orang tua. Nah itu juga. Itu di atas akhirat ternyata. Oke, lanjut dulu. Oke, lanjut. Indonesia lagi nih. Apa nih? Coffee time. Gosip kan? Iya. Nah biasanya coffee time ini pertama gini, coffee time gitu kan. Gitu. Pertama ini dulu, kayak ada bel sekolah gitu lah ya. Ding, coffee time. Nah nanti pas udah agak jalan-jalan, ya deh gue stretching dulu gitu kan. Ya cuy lu udah berapa jam duduk doang. Nanti punggung lu rusak lo, mata lu rusak lo ya. Terus lu ngerasa semua orang care sama gue, iya. Ya udah gue temenin dia. Waktunya. Iya. Lu lock screen, cek. Nah lu gerak kursi lo kan. Turun. Nah pas jalan bareng ini disambut dengan kalimat toksik berikutnya. Lo tahu nggak? Nah itu dah bermulailah semuanya. Nah ini jadi tingkat toksiknya sebenarnya ya. Menurut gua 5. Sebenarnya ini lu butuh juga. Iya karena kita butuh break. Betul. Benar. Tapi harus balance. Benar. Lo harus tahu berapa logikanya ya. Nah. Kalau lo kerja 8 jam, berapakah 20%-nya untuk istirahat gitu. Oke. Nah, gini, kalau gua di coffee time ini ya kan atau di gossip time dan stretching dan ngopi-ngopi itu teratur coy. Oh oke. Jadi bener-bener 5. Oke. Kenapa? Karena di kantor gue yang sekarang kita tuh cuman punya waktu istirahat 1 jam dalam 1 hari yang bisa kita pakai. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau keluar, misalnya itu ada timernya tak? Ada. Oh, pas lu break pun lu enter. Iya, kita swipe gitu. Dan kita bisa langsung lihat di sistem udah berapa menit kita keluar gitu. Jadi misalnya ngopi dan rokokan gitu ya, turun ke bawah. Itu biasanya dengan tandem gua which is Asraf siapa lagi. Itu kita kayak 10 menit lah sekali keluar. Yang nge-review siapa dan per kapan tak? Ada nggak yang nge-review attendance lu yang per menit itu? HR. Per hari? Per minggu setahu gua, karena kita diingetin reminder. Jadi kalau misalnya kita lewat dalam satu hari, misalnya kita keluar lebih dari 1 jam,
itu akan keluar di sistem kita kalau kita melakukan violation dan itu harus dibersihin. Nice. Di app-nya atau di email doang? Di app, di email, semua. Lu bisa langsung lihat. Dan itu langsung manajer lead lu langsung bisa lihat juga? Tahu. Wih, ketahuan. Mantep ya. Dan itu kita harus ngebersihin. Gimana cara ngebersihinnya? Kita harus masuk lagi ke sistem. Kita bikin permission yang harus di-approve sama manajer lu. Jadi kayak gua instead of keluar 1 jam, gua keluar 1 jam 1 menit. Gua harus tulis kenapa gua keluar 1 jam 1 menit. 1 menit ini kenapa? Harus ada semua alasannya lengkap. Dan dia harus approve agar violation gua dihapuskan. Kalau enggak potong gaji. Mantap ya. Gini nih yang bikin potong gaji coy. Plus 62 belum potong di level gaji. Profesionalitas itu. Itu salah satu culture shock. Kenapa? Ingat gue 9 tahun kita di service. Which is mau bebas. Keluar mau apa bebas. Cuma iya kan. Jadi begitu gue merasa terpenjara, awalnya terpenjara. Tapi lama-lama gue ngerasa teratur juga. Iyalah. Jadi gue benar-benar bisa yaudah kalau mau coffee time ya yang nggak juga tiap saat dan yang efisien aja. Iya, dan yang efisien gitu loh. Jadi benar-benar 1 jam itu dimanfaatkan buat dibagi-bagi. Kalau lu misalnya Vin kita keluar yuk misalnya makan siang gitu. Ya ini penting apa enggak? Ini penting atau enggak? Dan kalau misalnya emang penting ya pada akhirnya gue pakai benar-benar 1 jam itu dan gue nggak ada break. Di sela-sela itu gue nggak ngambil break. Iya. Lu gitu. Jadi benar-benar harus milih, lu berkorban banget gak nih buat ketemu nih orang gitu-gitu ya. Mantap banget sih. Nah kalau di service jujur yang akhirnya jadi pagar atau jadi penjaranya itu jumlah pekerjaannya sih. Oh iya benar. Perbedaan antara service provider di sini dan di Indonesia maksud gua. Oke, I see. Di Indonesia saking jumlah pekerjaan lo minim, entah kenapa kita selalu stres tetap. Jadi break terus. Coffee time gitu loh. Padahal jumlah pekerjaannya minim sebenarnya. Iya lagi. Dan gue baru bisa mengukur kalau jumlah pekerjaan itu minim ketika gue udah punya tandingan apa artinya jumlah pekerjaan banyak. Oh gitu. Di sini. Tapi gue nggak ngerti ya dulu seminim-minimnya dulu gue di Balikpapan. Ya kerasa agak lebih minim setelah Rike berkurang. Setelah waktu itu masih masa-masa peralihan mau diambil negara kan. Nah itu tuh kerasa tuh agak mulai lotnya berkurang. Lu ngerasa sibuk kan? Tapi gue selalu ngerasa sibuk. Nah sesibuk-sibuk dari Balikpapan pas lu bandingin di sini. Jauh. Makanya tetap kecil kan? Iya nggak ada apa-apanya. Di situ gue masih bisa keluar jam makan siang makan bakso sama orang-orang yang ya 1,5 jam. Di sini nggak ada dan nggak ada yang bilang lo nggak boleh makan, lo harus kerjain kerjaan. Nggak ada. Kita tuh di sini kerjanya sukarela. Iya bener. Di sini lu bisa makan di depan meja sambil kerja. Iya. Kalau tuh ada helm yang bisa nyedot bakso ke mulut lu tuh udah sangat membantu. Iya bener. Kalau di Indo kan kayak makan lu keluar makan. Iya makan lah kayaknya. Selama 2 tahun gue kerja di Indonesia gue hampir jarang banget lihat orang yang makan sambil kerja gitu. Jam waktunya makan siang tuh pada keluar makan. Jadi budaya, gue nggak bilang budaya profesionalitas sih, cuma makanya sehingga ketika di service yang di sini kerasa coffee time ini jadi dibutuhkan karena ada limit yang jadi nggak sehat. Iya benar. Karena gue terus ngejar yang nggak tercapai. Benar. Ini kalau kita scorein juga kalau gue 5 sih. Iya di tengah. Harus benar-benar balance. Dan gue jujur belum dibandingin tahun lalu much better lah gue sekarang. Gue bisa coba arrange dan gue udah bisa mulai ngejudge enggak yang ini enggak perlu gue kerjain sekarang. Besok pun kalau meetingnya pun besok gue bisa masih ngerjain 10 besok menit. Pagi atau 10 menit sebelumnya gue jadiin. Dengan workload yang ada ini. Kuncinya sih karena service ya. Semua orang tuh harus tahu gue ngerjain apa sih. Dan gue harus tahu dia ngerjain apa. Iya benar. Jadi semua tuh sama-sama terbuka. Jadi aware. Oh yaudah deh dia take time aja lah sampai segitu banyak. Sehingga kita kan workload tambah banyak terus. Harus saling tahu. Iya harus kasih tahu ke tim. Karena memang ada hal-hal yang kayak kasih ke Vinda. Mungkin karena gue supervise Rick itu ya. Ternyata kerjaan di Rick itu banyak banget. Iya benar. Nah ternyata di sana masih kosong. Iya harus dibagi. Lu kosongin ke sana kan, kayak gitu-gitu. Ketika kita sama kolega kita nggak saling bicara di sini. Nah itu udah toxic relationship itu, tuh. Itu toxic relationship yang kayak gitu tuh. Bener. Kita harus saling bicara terus. Iya dan harus saling ngomong. Kadang juga bukan berarti kayak misalnya
hari ini gue ngerjain ini bukan mau show off atau bukan apa, tapi memang itu ya namanya urusan kantor kan, urusan kerjaan ya, bisnis. Jadi lu harus saling ngasih tahu dan emang biar membagi kerjaan itu dibagi. Dan biar nggak double kerjaan juga, kayak misalnya lu udah ngerjain ngapain yang lain ngerjain gitu. Iya. Walaupun ada orang-orang yang mau semua harus dikerjain bersamaan. Iya. Berbarengan. Iya. Ngapain? What for? Itu toxic relationship parah. Lu punya kerjaan ada 3, 1, 2, 3. Lu orang ada 3. Itu lu yang bagi dong. Itu yang terasa di Indonesia dan di sini masih ada orang-orang yang kayak. Iya, bukan berarti 1, 2, 3. 1 kita kerjain bertiga, 2 kita kerjain bertiga. Kayak, apa intinya? Dan ini orang udah duduk sebelah kita. Gue sampai harus kayak ada momen, bisa nggak? Lu nggak usah nempel sama gue. Kita jaga jarak. Kita kan bukan sholat ya, harus tempelkan. Harus kan bau kita lurus-lurus gini ya. Iya, nggak perlu. Jadi gini loh gitu kan. Itu harus di-explain juga. Jadi kadang ada momen ketika ini udah berjalan, pertama gue kira oke, dia mau bantu. 5 menit lewat, gue lihat masih di sini. 10 menit ini udah nggak efisien. Nah itu makanya dulu masih gue lewatin aja. Terus kalau sekarang kalau udah lewat dari 10 menit dan ada orang yang ngelakuin hal yang sama sama gue, you want to do it? I will do the other stuff. You take this. Iya benar. Karena kalau enggak, gue masih percuma, banyak. Itu namanya terlalu clingy ya. Ada orang-orang yang terlalu clingy. Iya benar tuh nggak baik loh. Mungkin dia suka parfum gua, Sweet Sal kan parfum gua. Iya kan. benar. Tapi nggak harus. Ini ada Sweet Sal mungkin. Nggak harus juga gitu loh. Kayak nempel Dempetan, terus. nggak perlu. Jaga jarak itu penting ya. Iya benar. Itu tuh budaya ini toxic relationship tuh. Ya di dalam pekerjaan. Jadi kita harus aware sih siapa orang-orang yang kayaknya ketergantungan sama kita. Benar. Kadang ketergantungan bagus buat image kita. Iya benar. Tapi kalau dia seolah-olah kita dibutuhkan, penting terus kan dan dibutuhkan. In some level itu sesuatu yang perlu lo jaga gitu di kantor, self branding. Tapi in some level kalau lo udah ngerasa itu toxic, buat gua 10 menit itu udah toxic. Iya. Karena kerjaan gua banyak. Iya. Lo harus cut dia dari hidup lo. Iya benar, kayak bisa nggak kamu duduk balik ke mejamu? Kalau perlu lo ambil gunting kayak nah gitu, lo bikin dia gesturnya. Iya. Cut gitu. Oke. Ya gitulah. Lanjut lagi. Masih dari plus 62 nih. Karena belum ada yang setara. Belum ada lagi yang setara. Oke, nah sebelum masuk, soalnya plus 62, kaum plus 62 banyak nih toksiknya kalau berhubungan dengan kompensasi. Bukan hanya tentang masalah uang, gaji, uang, kayak waktu. Nah itu banyak. Sebelum kita masuk ke daerah sana, ada satu nih. Ini tentang kompetensi. Oke. Dan lucunya dari pas kita ngelis, kaum Indonesia nih hanya sedikit toksiknya tentang kompetensi dibandingkan di dunia ini internasional. Iya, betul. Nah, salah satu kalimat paling sering itu adalah kalau orang Indonesia bilang, bos lu sih yang nggak kompeten. Nah, yang salah tuh selalu bosnya. Entah kenapa somehow di semua kantor ada tuh masa pas gua bolak-balik on off, terus kan ketemu teman-teman kantor yang lagi mengejar karir ya. Iya. Selalu. Gimana? Ini orang tuh belum pantes, tahu nggak sih di posisinya. Serius Dia tuh belum ini. Dia tuh nggak pantes. Dia tuh nggak bisa begitu aja gini. Jadi yang pantes siapa? Kita. Nah terus masuk ke level teman-teman gue yang sudah menduduki posisi orang itu. Gimana cuy, kamu harus anjing gue pusing banget cuy, nggak bisa gue. Staff gue tuh nggak becus banget. Kan? Lingkaran setan kan, saling menyalahkan kan. Saya teman-teman gue nyalainnya. Gen Z gitu. Ditekan dikit, resign. Nah, ditekan dikit sakit. Karena lu gitu tahu kan? Istilah-istilah ini aja makanya lu salahin lagi. Iya. Kan kalau ada gen apa lagi? Ada. Lu salahin lagi ya kan? Itu ya, jadi salah pihak eksternal. Iya. Jadi kompetensi pihak eksternal yang tidak sesuai. Betul. Ketika kita kan semua belum ada yang jadi VP ya kebetulan ya. Jadi semua masih budak skala bawah ya. Iya benar. Budak korporat ini ya itu bos lu sih nggak kompeten. Nah ini sering kita dengar dari kolega, bahkan gua misalnya beberapa tim kita punya lead. Lead itu pun ngomongin soal lead dia. Bener. Dia bakal ngomong ke staffnya. Iya kayak, kamu tahu nggak si ini? Dia ini nih nggak kompeten. Iya. Jadi ini nih, gara-gara ini nih. Jadi masukan dari yang lain pun juga, dari leader kita pun juga. Bener. Masukannya adalah tentang orang lain gitu. Tahu nggak kenapa dia kayak gini? Kan
dia wastanya. Nah, terus what ber-KKN tuh. Ini jadi toksiknya sangat tinggi menurut gue ya. Iya, benar. 89 karena what to do yang dengan informasi ini. Iya, nggak ada. Jadinya lu nggak ada. Jadinya malah lu ngerasa makin hitam auranya. Iya, terus akhirnya berarti hal yang gue harus lakuin dengan informasi ini adalah coffee time. Ya kan? Jadi coffee time sambil lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Barusan si bos gua ngomongin tentang bos yang ini. Itu. Jadi sehingga nggak ada produktif lagi kehidupan hari betul. lu. Balik lagi ke lingkaran toksik ke sosialitasan. Betul. Nah, ini yang kita bisa bandingin sama negara ini ya. Apa? Mostly kalau soal kompetensi, gue paling sering banget, dan Indonesia tuh memang yang kita sebutin tadi kalimatnya toxic positivism semua ya. Niatnya selalu baik. Betul. Dimulai dengan niat yang baik tapi lama-lama jadi negatif ya kan. Betul lagi. Nah, kalau di sini somehow selalu dimulai dari niat yang jahat. Contohnya semua kalimat tuh dimulai dengan pertanyaan, mempertanyakan dan untuk mengasih tahu bahwa lo nggak benar gitu. Iya, bener. Nah, ini yang paling sering tentang kompetensi, dia bakal bilang I don't think you understand. Iya. Nah, ini paling sering nih kalimat kayak gini. I don't think you understand atau similar dengan you don't get my point. No. Gitu dulu. No. You got my point? No, you don't get. Jadi kita nggak dikasih waktu jawab juga. Iya, benar. Itu kita nggak dikasih waktu untuk menjelaskan. Iya, sering terjadi teman-teman ya itu di sini. Dan sering selalu terjadi. Dibantah gitu loh di tengah-tengah. No, I don't think you understand. Jadi, you don't get my point. Karena banyak banget gitu. kaum di sini yang suka berdebat. Itu dia. Jadi segala sesuatu karena harus diperdebatkan. Nah, itu tuh. Awal-awal akhirnya kayak oke, dia mau ngomong terus, gue diem dulu. Terus lama-lama no you don't get my point, terus dia pergi. Lah, gue jadi gak bisa ngejelasin diri gue gak bisa memperjuangkan diri gue. Jadi gue awal-awal jujur secara emosional gue agak terombang-ambing tuh kayak gue lagi mau jelasin, gue ngerti, gue ditinggal. Gue ngerti, dia tetap you don't get my point. Kayak kenapa lu langsung ngerti? Harusnya enggak gitu kan. Harusnya lu bantah dulu gue. Gitu. Bahkan sampai titik ini pun gue masih sering di push ke limit untuk nampar orang. Which is itu jarang terjadi di Indonesia. Memang gue akuin. Gue bener-bener kayak please lu bisa diem dulu gak gitu loh, kayak gue tampar juga lo nih gitu loh. Biar lu diem gitu loh. Hingga akhirnya gue cuma taruh aja jari gue gini ya. Sehingga akhirnya gue kayak yes gitu. Terus itu gue dengerin dulu dia sampai ngomong. Oke, you finish? You finish? Udah? Itu salah satu kalimat-kalimat kecil kayak you finish. Nah, itu sesuatu yang kayak sarkas sebenarnya kan, kayak udah mau diterusin sampai mana nih gitu kan. Karena biasanya orang ini nggak pernah berhenti dan udah gue gituin sifat dasarnya nggak pernah hilang. Begitu lagi besoknya. Emang ada bawaan memang Vin. Jadi itu sering membuat gesekan. Nah, banyak juga apa kalimat apa lagi nih? Ini dari kaum tertentu ya, emang spesifik yang memang terlahir somehow gue gak ngerti negaranya melahirkan preman-preman lah ya. Gak tahu kenapa. Di level tertentu ya. Di level tertentu mereka akan langsung you are not competent. Can you use your brain? Where is your common sense? Where is your common sense? Where is your common sense? Itu sangat melukai sebenarnya. Melukai kredibilitas. Iya, walaupun gue butuh tahu hampir lebih dari 6 bulan untuk menyadari bahwa nothing personal. Ini kalimat yang biasa di mereka gitu loh. Dan ya gini loh. Karena kita berangkat dari background kita orang Indonesia yang segala sesuatu itu dibawa personal. Baper. Harus diakuin deh, harus diakuin. Gitu loh. Sementara di sini dunia kerjanya habis gue ngatain lu kayak Vinda, use your common sense. Gue balik lagi ke lu, gue bisa main hidung gitu. Nothing personal. Kita ngomongin bisnis, gue ngomongin di mana common sense lu di masalah ini gitu loh. Jadi ya it takes time buat nggak sakit hati untuk orang Indonesia di sini. Untuk orang Indonesia ya. Banget. Dan ya gue menghadapinya juga. It takes time untuk tahu di level mana emang nggak perlu didengar. Oke, dalam konteks ini kita nggak setuju di sini gitu. Benar. Kayak lu harus benar-benar selalu jangan menyebarluaskan pembicaraannya. Kayak benar. Jadi kalau lagi ngomongin jangan ini, bias ke. Iya, kalau topiknya ini ya topiknya ini. Iya, terus jadi jangan nyebar. Dan kalaupun itu tadi terjadi pergesekan, Indian kan
ini bisnis ya gitu. Jadi apapun itu di depan orang kita harus terlihat baik-baik saja gitu kan. Dan pekerjaan juga harus tetap di-deliver dengan baik kayak gitu. Nah, belajar itunya loh yang butuh waktu sebenarnya. Nah, itu. Gitu. Untuk bebel, apa sih namanya ya? Bebel ya? Ya, keras kepala. Iya, untuk jadi ya untuk kitanya juga jadi kayak yang nggak usah ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Dan kitanya juga harus jangan dramatisir. Iya, benar. Itu salah satu yang sangat dikikis sih di diri gue di sini. Kayak nggak usah drama lah Vin gitu. Jadinya gue yang bilang ke diri gue gitu. Kayak lu drama deh Vin gitu ya. Padahal mereka yang kayak you're not use your common sense. You're not understand this. You don't get my point. Iya. Padahal mereka ngatain kita tapi gue yang kayak gue yang drama. Jadi ini sangat toksik. Iya. In some point lu benar harus koreksi diri lu tapi enggak. Iya, caranya gua enggak setuju. Iya. Ini toksiknya levelnya 12. Iya, betul. Di atas 10. Jauh di level dari Indonesia sih. Maksudnya kita boleh enggak setuju sama orang, kita boleh bergesekan, tapi lu tetap harus itu kan enggak sopan ya. Kalau di kita jatuhnya itu enggak. Iya. Dan enggak profesional sih sebenarnya. Jadi so far sih cara terbaik menghadapi ini ya emang harus didebatin sih. Iya. Gak ada cara lain. Kalau lu mau diemin kayak orang Indonesia, bahkan gue udah apply cara diemnya orang Batak nih ya. Itu udah cara kayak gimana tuh cara diemnya orang Batak? Tidak diamnya orang Indonesia di orang Batak kan. Oh gitu. Itu udah paling tidak diam. Itu pun gak ter-apply di sini. Jadi gue harus debatin. Harus didebatin. Tuh. Ya itulah. Dan itu yang kadang-kadang suka bikin gue lupa jati diri. Jadi kadang pas gue ngobrol lagi sama teman gue orang Indonesia, kayak slow aja gitu loh, keluar dari mereka ya kan? Jadi itu yang harus diperhatikan terus. Nah terus selain mereka suka menganggap kita bodoh pada dasarnya itu toksiknya, mereka juga dengan kalimat biasanya sebaliknya juga. Iya benar. Untuk mereka mendefend diri mereka, yang dimana intinya juga tetap menyampaikan kita yang bodoh. Ya. Nah, mereka suka la. Itu bahasa Arab ya. Itu ada artinya ya. Ada artinya sebenarnya. Itu artinya no. Only I am right. Gitu. Dan biasanya udah diikuti dengan kalimat I know. You don't have to tell me. I know. La. Kita lagi ngejelasin I know. Baru 10 kata gitu. Udah dipotong dengan I know. Terus kayak kita kan mau diskusi gitu. Akhirnya apa yang terbaik? Tulis email. Iya, benar. Tulis email, sisi semua. Ya, mamam tuh. Jadi semua tahu kalau kita membicarakan hal ini. Iya. Kalau kamu nggak setuju, tinggal reply email saya. Iya, betul. Di sisi semua orang lagi. Nggak apa-apa. Jadi di sini memang agak tricky ya. Kalau di Indonesia kita banyak clearkan hal-hal di belakang. Di sini salah satu toksiknya adalah juga itu apa-apa harus dibawa di depan kalayak. Ramai. Benar. Itu yang harus banyak. Jadi di sini toksiknya tuh benar-benar harus hati-hati sih. Karena ya itu tadi nyambung. Iya. Nyambung ke semua kan. Urusan email itu bisa jadi panjang banget. Iya, bisa jadi panjang KHR segala macam. Itu. Jadi ya. Oke. Gitulah. Nah, terus teman-teman lanjut lagi. Apa lagi nih? Ada lagi salah satu kaum di sini, dia juga selalu ngomongnya karena kaitannya sama kompetensi, dia selalu bilang the boss said This is urgent. The boss said what you do is not correct gini. The boss said gini. Jadi gue cuma kayak dia kantor pos ya? Iya. Satu dia cuma kantor pos, dua dia selalu ada tuh tipikal orang yang kayak gitu tuh. Mengatasnamakan bos, ya kan? Karena perkara dia nggak mau diskusi, benar. Dan dia cuma mau merintah sebenarnya, tapi dengan cara yang lain. Ini juga toksiknya ketinggian banget karena pengen gue tampar juga. Kemon lah, lu pakai kayak gini terus lu kan yang mau, ya udah diskusi aja gitu terus loh. Banyak juga kayak ya itu tadi they just want something in their pocket gitu. Yes. Semuanya harus sudah ready. Nah, itu tuh nggak bagus sebenarnya karena semua kan punya skala prioritas ya. Kerjaan tuh ada prioritasnya, nggak semua hal terus jadi urgent. Ini gitu yang juga jadi capek. Kita harus aware orang mana yang pakai kalimat-kalimat kayak gini emang untuk kebutuhan toksik dia. Benar. Waduh, emang gue akuin kalau dibedah kayak gini banyak. Ternyata banyak banget ya. Di sini ketika di Indonesia tuh banyak kalimat toksik tapi semua di angka 5 gitu loh. Oh iya. Choice-nya ada di kita. Benar. Nah kalau di sini kita langsung diserang. Udah pakai 10 ke atas 10 ke atas semua. Karena ini benar-benar toksik. Lu nggak perlu mikir lagi, tapi lu harus react gitu loh. Iya, kalau di Indo kan lu masih ada opsi
gue ikut coffee time apa enggak ya gitu. Gue lakuin apa enggak ya kata dia ya gitu kan. Apa lakuin besok aja, lakuin sekarang aja gitu. Lu tuh dikasih momen buat mikir. Jadi teman-teman please hargain waktu yang lo punya. Iya benar, betul. Di bumi ini. Cuma ya kalau di sini lo harus langsung react sih. Iya. Pas lo sadar, wah nih orang nggak bener nih, dia nge-push gue. Wah nih orang nganggap gue bego nih. Oke, lo harus langsung react kayak either kayak you finish, let's tunjukkan, just atau let's just summarize this. Ya langsung. Our CC, our email gitu. Ya. Jadi ya itu, tapi kalau di sini itu lebih kepada maksudnya skill kita untuk tadi bertahan dan counter attack. Counter itu attack jauh dibutuhkan daripada di Indonesia. Harus lebih ligat. Mungkin kalau olahraganya di Indo tuh kayak olahraga catur ya. Oh iya, ada waktu. Lu ada waktu untuk gitu. pion mana yang mau lu. Kalau di sini mungkin kayak pingpong ya kadang-kadang. Iya, cepet banget, terlalu cepet. Iya. Kadang-kadang di-smash mulu. Iya, jadi gitu kan kita agak. Iya, harus langsung gitu kan. Gitu. Lempar ininya. Apa di batnya. Lempar nih ke muka lo. Oke. Apa lagi nih? Nah, sekarang kita masuk ke toxic yang melibatkan kompensasi. Nah, kita balik ke kalimat-kalimat tim Indonesia ya. Ini paling sering nih. Lepas penat dulu lah. Banyak itu, panjang. Kalimat berikutnya apa biasanya tuh? Apa? Duit bisa dicari. Waktu nggak bisa diulang. Lu kan bisa dicari. Lu jadi kayak anjir. Waktu bisa diulang momennya nih, momennya. Pas ke orang-orang kayak gitu kan lu langsung kebayang, aduh di batu nisan gue gitu kan. Lu langsung kayak, astaga nanti yang datang ke pemakaman gue siapa ya gitu kan. Masa gue gak pernah keliling dunia, gue gak punya teman baru ya kan. Gue bakal mati sendiri gitu lah. Pokoknya pikiran lu langsung kemana-mana. Langsung negatif ya. Langsung. Terus lu langsung mikir ke masa lalu juga. Gue tuh udah kuliah, udah banyak capek-capek. Jadi payah orang tua gue menyekolahkan gue. Berarti gue boleh belanja. Boleh. Berarti gue boleh balik liburan. ke momen I deserve this. Yes. Ya kan? Itu momennya. Betul. I deserve this. Inilah. Gue deserve check out Amazon. Oh yes. Iya kan? Gue deserve belanja. Tos dulu dong. Barang-barang. Kan ya kan? Gue dukung lu. Gini nih. Teman-teman yang toksik. Enggak. Jadi lo harus ya makanya kita tuh harus nanti kita masukkan ke kesimpulan ya gimana cara mengatasi ini. Cuma menurut gue emang ada skala prioritas. Kadang kayak gue setuju lepas penat. Tapi kayak opsinya tuh banyak. Kita pernah juga kan bahas tentang hura-hura itu kebetulan di kota ini ya. Benar. Ada yang kayak mulai dari hal kecil kayak lu dinner, nyobain tempat baru. Benar. Lo live music di mana-mana gitulah kan. Lu traktir. Iya bisa juga. Nah, terus ada yang kayak lu mau belanja, lu mau liburan, lu mau olahraga yang lebih intens gitu kan, membership gym lah, membership horse riding lah gitu-gitu kan. Cuma ya mana prioritasnya gitu loh. Gak semuanya bisa dilakuin di saat bersamaan dengan teori bahwa teori buta tidak melihat tagihan gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa. Iya benar. Itu adalah toksik yang akan menyakiti dirimu di bulan depan. Iya langsung. Itu langsung. Itu bukan masa depan, di bulan depan. Jadi itu buktinya tuh langsung nyata gitu. Nyata di tagihan langsung kelihatan gitu. Jadi, karena ya itu kayak gue mau kayak kita berdua itu sebenarnya punya satu toxic trait yang sama. Kita berdua kan suka banget tuh act of service. Oh yes. Kita suka banget nraktir teman-teman kita kan. Gua kira sering suka bersihin WC. Enggak dong. Enggak ya. Ya termasuk nyuci. Lu kan suka banget tuh kayak gitu ya. Nyuci baju kan lu suka. Sesimpel nraktir beli karak misalnya atau beli kopi. Gue happy. Gue suka banget melakukan hal itu dan itu salah satu bentuk kebahagiaan buat aku sendiri gitu. Aku menikmati untuk bisa ibaratnya menyediakan iyalah jadi tuan rumah atau apapun hosting itulah hosting. Nah, gue lihat lu juga sama nih. Iya tampaknya seperti itu ya. Kan? Lu secara tidak sadar. Secara tidak sadar. Nah, itu kan sebenarnya ada di poin di mana kalau berlebihan menyakiti. Toksik ke seluruh pihak kehidupan Anda. Contohnya misalnya lu neraktir temen lu liburan ke Eropa. Oh iya. Itu kalau aku sih
aku bahagia sekali jadi temanmu dan aku tidak akan menolaknya. Kebetulan saya tidak akan. Tapi itu menyakitimu nanti, gitu kan? Saya tidak memberikan penawaran tersebut ya. Baiklah, yang kayak gini-gini nih, kayak lu diinfiltrasi hal-hal. Iya kan? Ya bagus juga lu ini ilmu psikologinya ya. Hampir kan? Aja gua. Iya. Ya kalau ini buat lu bahagia dan teman-teman gua menghargai gua. Iya, gitu. dan teman-teman lu juga jadi bahagia. Cuma kayaknya kata kuncinya adalah lu ngerasa dengan demikian lu dihargai. Lebih baik. Kalau lu mentraktir, kalau lu available setiap saat, kalau lu belanja liburan, kalau badan lu fit, lu ngerasa lu lebih dihargai sama orang. Enggak sih, nggak tahu ya, gue nggak pernah merasa butuh, gue nggak pernah ngerasa butuh justifikasi dari luarnya. Oke. Jadi gue nggak pernah ngerasa kalau gue nge-hosting agar supaya dia melihat gue atau agar supaya gue dihargai, enggak. Oke. Somehow gue suka aja. Oke, karena kayak gimana ya jatuhnya? Karena ini kan berbicara hal-hal yang dimana kita spend money, spend waktu yang berlebihan ya. Oh iya, dalam ranah berlebihan. Betul. Kalau ranahnya pas, oke. Sebenarnya nggak masalah. Cuma gue lihat beberapa orang yang berlebihan, salah satu aspeknya adalah dia pengen dihargai oleh orang lain. Contoh? Ya itu, ketika gue liburan, daripada gue ada masa tuh semua orang liburan ke Pulau Komodo. Oke, semua orang rebutan ke Pulau Komodo. Terus naik level liburan ke Jepang. Kalau lu liburan Komodo doang, lu nggak akan dilihat orang. Dihargai dan dipandang. Oke, maksud lu. Oke. Ya. Bagus kalau lu salah satu dari ribuan orang yang mungkin nggak menyadari itu bahwa bahwa lu butuh penghargaan orang lain atau. Tapi gue ngelihat ada hal-hal kayak gue misalnya, jujur gue kalau beli jam, gue memang menaruh nilai sentimental ya. Tapi di satu sisi gue memang pengen dipandang sama orang, itu gue akuin. Karena di komunitas kolektor jam pun misalnya, itu pun gue juga harus ngerti. Ibaratnya itu balik ke sosial apa tuh? Circle. Sosial objektif sih. Iya, benar. Okay. Nah, di sini kalimat ini jadi toksik kalau lu menjadikan objektifnya benar-benar sosial gitu. Jadi kayak ketika koleksi jam nih misalnya, gua akan malu kalau gua beli level-level gas fosil. Oke, karena satu sisi strata sosial gua turun. Benar. Dua, engineering wise gua membeli hal yang juga secara engineering itu sangat rendah. Iya, oke. Jadi kayak dan itu gue berbicara dari komunitas pengkolektor jam ya. Jadi sehingga semakin, gue nggak bilang semakin mahal akan semakin itu, tapi gue memberikan nilai-nilai spesifikasi tertentu untuk gue dipandang bahwa oh iya emang lo bagian dari kolektor jam nih. Cara lo milih jam tuh bener. Termasuklah kayak cara lo milih liburan nih bener nih, dia tuh bukan level Pulau Komodo, dia level Jepang. Ini anak liburannya anak Eropa. Itu udah banyak klasifikasinya cuy kalau di Indo. Oke. Aku nggak pernah terpikir, nggak nyampe. Gue nggak nyampe ke situ. Ini hal-hal yang nggak nyampe ke situ asli. Gue harap sih, gue pun aware pas ketika gue sampai di level gue pengen mau beli gue mau beli Rolex, oke? Nggak, mungkin akhirnya lu tertrigger karena lu dijudge. Nah, enggak, gue akhirnya jadi lu dijudge orang duluan, kayak katanya lu koleksi tapi jam tangan lu gitu doang misalnya. Iya bisa, itu juga bisa. Jadi itu kayak ada yang men-trigger dan lu jadi kayak yang betul. Wah, gue stratanya sama kok sama nih anak, gaji gue sama kok sama dia. Kenapa dia bisa beli itu gue nggak bisa? Dan dia malah ngatain gue. Akhirnya gue pancing kan, gitu. Nah, gue pribadi akhirnya cara ngatasinnya adalah gue selalu coba ngasih nilai sentimental itu, sehingga ikatannya tuh bukan cuma ikatan materi doang. Jadi kayak oke, gue beli jam kalau memang itu mahal, gue cuma beli satu setahun karena ada memorinya lah di dalam situ. Jadi ya walaupun itu cari-cari alasan ya untuk gue nggak jajan lebih banyak, cuma jadinya gue ngasih value sesuatu. Nah sama juga misalnya kayak liburan, perlukah gue liburan untuk selalu misalnya posisi gue di Indo, apakah perlu gue selalu liburan ke Eropa yang kayak gitu? Ternyata gue ke Eropa karena gue mau sekalian training misalnya, atau gue sekalian ketemu barengan sama teman gue, atau karena emang sekalian sama konser. Nah jadi gue mencoba smart, mencoba smart dan
memberikan variabel smart dan intelektual di situ. Oke. Sehingga lu nggak tergiring. Oke. Gua ngeliat emang banyak sih teman-teman kita yang plus 62 ini tergiringnya ke arah sana. Ke arah sana ya. Oke. Nah, ngeri kan? Belum pernah. Lu gak pernah introspeksi diri kan? Iya lagi, ini kayaknya bisa kita omongin off cam nih. Bagian ini. Karena again gue bilang ini 5 sih, tapi sesuatu yang benar harus lo pikirin. Karena ada juga masa-masa ketika lu sama sekali gak ngeluarin duit, lu gak ngeluarin waktu, ya lu ngerusak mental dan jasmani lu juga. Iya benar. Indian yang ngenikmatin duit lu siapa? Orang lain. Nah, itu. Apakah itu yang Anda mau? Ya silakan. Ya silakan. Tidak masalah. Silakan. Itu kan gitu duit kan. Anda. Ini nomor rekening kita di bawah ya. Boleh gitu ini transfer. Oke, itu salah satunya nih, toxic tentang kompensasi. Ada juga kalimat-kalimat kayak cicil aja. Nah, ini Indonesia lagi. banget. Iya, bener. Mulai muncul di sini nih. Tabi. We have tabi. Ya. Siapa sih tabi? Tabi, madam, lu bisa cicil 4 kali. Tabi. Terus so, ya kan? 4 kali. Kalau gue bagi 4, gue bagi per hari. Jadi per jam gue cuma bayar 1 dirham. Ya, jadi tadi si Rolex tadi 1 jam bisa per detik bisa aja. Per detik aja gue bayar 1 dirham. Bisa lu cicil. Berarti kok itu gue beli aja sekarang gitu kan? Makanya. Dan strata lu langsung naik tadi kan? Gimana? Di tempatnya si orang-orang yang melihat si Rolex. Betul itu sekali. tadi. Nah, gimana gitu kan? Apakah perlu? Gitu loh. Perlu. Nah, ini toxic relationship. Kalau ini terjadi, teman-teman langsung jaga jarak. Gunting. Masuklah ke ruangan Anda, matikan semua lampu. Iya. Anda tidur dulu lah. Matikan semua handphone. Lock out dari Amazon dan semuanya itu lock out dulu. Tidur. Atau mandi air dingin biar sadar. Dibawa mimpi nggak gitu kan? Gue sih tetap kayaknya semua hal-hal yang berhubungan dengan uang dan waktu harus dianggap serius sih, karena kan nyarinya susah ya. Oke, gue tadi kalimat perkara lu nyaris beli Rolex tadi kepotong. Terus apa yang akhirnya membuat lu kayak tersadar kalau nggak, ini gua nggak perlu beli sekarang. Nah itu lagi karena gue again background gue engineering banget ya. Oke. Jadi gue langsung klasifikasikan jam mana spesifikasi wise level-levelnya. Oke. Literally specification wise. Iya, oke. Kayak karena adalah bagian-bagian karena jamnya. Karena gue tahu tahun lalu tuh lu sangat siap. Iya. Lu sangat siap. Berapapun lu akan langsung. Kalau barang itu ada dan seandainya lu punya wasta akamsi, mungkin bisa jadi. Tapi itu masih gua ini kan gua rundingkan dengan diri gua sendiri. Gua membedah spesifikasinya. Gua lihat jam mana yang memang komponen-komponennya lebih banyak, terus dia mungkin ada berliannya, terus dia kayak hal-hal kayak rotor springnya itu man-made atau itulah movementnya segala, pokoknya benar-benar spesifikasinya. Zamannya yang menurut gue ini masuk ke high class banget nih, bukan by brand aja ya, literally by spesifikasi. Contohnya ya, ada kalau lu fokusnya di fungsi kronograf nih di jam ya. Sekarang yang leading tuh bukan Rolex tapi Bulova kayak gitu loh. Jadi tergantung nih. Nah, makanya gue coba tarik ke hal yang intelektual. Karena background gue engineering, gue mau tarik ke arah sana. Nah, spesifikasinya makin tinggi, gue mau lihat sentimental value-nya juga tinggi. Contohnya, akhirnya gue coba nge-grab misalnya apa mimpi gue paling tinggi. Misalnya punya anak. Kalau gue punya anak pertama, gue beli Rolex yang ini. Oh, I see. Kalau gue punya anak kedua baru gue beli Bulova yang ini misalnya gitu. Oke. Jadi sesuatu yang speknya makin besar. Padahal biasanya coba gue gituin dulu. Gue punya anak, gue harus bikin tabungan pendidikan buat anak. Gue punya anak kedua, gue harus siapin karena biaya sekolah nanti anak kedua gue tahun sekian. Enggak, bukan. Gue punya anak pertama, gue beli Rolex. Gue punya anak kedua, gue beli jam ini. Tumben lo bener. Kan? Sadar gak lo? Gue jadi Bangun lo, bangun. Wah, ternyata tadi sisi diri gue toksik ya. Ya, tuh, udah sadar Vin, udah ya. Coba diganti tujuannya. Ya udah. Misalnya, gue belum mengurungkan niat nih, gue di sini ya. Misalnya kan abis ini. Kalau gue jadi manajer, gue beli Rolex. Itu masih masuk akal. Jadi semuanya harus dilakukan sebelum menikah. Iya dong. Oh iya juga ya. Bukannya berkebalikan. Iya. Iya betul juga ya. Memang orang selalu bilang kalau kamu punya anak tenang aja, anak itu
membawa rezekinya masing-masing. Benar. Memang dari bayi dia langsung cari rezeki. Ya, tapi kok nggak bijak ya kalau pencapaian lu. Jadi abis lu ngeden, keluar itu bayi, lu beli tuh Rolex. Nggak, itu agak rancu. Oh ya benar juga ya. Mungkin biaya operasinya saja sudah. Iya. Setara. Nah, sama Rolex tersebut. Jadi dengan kamar VIP lu itu. Iya. Ya, mungkin gitu. at least nanti gua print aja lah kertas posternya. Iya, gitu. Jadi mungkin objektifnya agak diganti, ditambah gitu. Baik. Berarti, punya anak, tabungan pendidikan, itu satu. Nah, nanti ini jadi bagan lu bertambah. Makasih ya. Sip. Nah kayak gini-gini nih, kita butuh teman-teman yang, makanya kan kadang lu diskusi apa? Misalnya mau beli Rolex, kalau lu butuh seseorang yang, kalau lu butuh saran, ya lu harus introspeksi dulu. Gue butuh saran untuk wake me up. Or encourage me gitu loh. Oke. Kalau gue nyari encourage me ya gue cari aja benar-benar pendukung entusias jam. Iya. Oh iya ya, benar. Sehingga dia kan kayak lu beli aja cuy, beli aja. Iya. Kapan lagi anak lu lahir lagi? Iya, benar. Ini momennya, ini. Kan belum tentu tahun depan lu hamil kan. Gitu. Sehingga kemana lu nyari saran, ya itu juga menentukan. Iya, benar. Ini kan yang ini kan gue nggak mikirin. Nah, gue pikirkan homeschool aja tadi. Nggak usah gue pikir asuransi pendidikan. Oh iya. Tadi gue sempat mikir gue udah sesmart itu untuk untuk calon anak itu di homeschool aja ya. Nanti kita lihat lah ya nak ya. Ya kita lihat nak ya. Nanti tante lihat nah ini mamamu ya. Dia. Nah termasuk ini juga kalimatnya tuh yang penting penampilan cuy gitu. Iya lagi. Itu sering tuh di kaum 62 nih. Ini kalimat toksik juga. Tapi iya. Nah lagi-lagi gue anak kampung, gue nggak terlalu terekspos dengan yang namanya hal-hal kayak gitu. Karena jujur kalau gue lihat di lingkungan sini ya, dan mau gue bandingin sama kehidupan sosial mbak-mbak SCBD yang gue cuma lihat dari media sosial, itu jauh. Ngerti nggak? Kayak jauh banget. Di sana tuh jauh memikirkan urusan penampilan dan apa kata orang ke lu dibanding di sini. Jadi gini setelah gua ngobrol-ngobrol literally sama masing-masing kaum di sini, sesama Emirati, they do that a lot. Oh oke. Iya benar. Ketika lu masuk Adnok, misalnya lu Emirati dari Adnok divisi mana, kayak kemarin acara gua. Iya benar. Oh itu mereka langsung kayak ya jadi ngomong teman-teman ya kita kemarin Vinda kantor Vinda mengundang hosting gitu, lagi ada acara mengundang kita nih berbagai gitu. Berbagai divisi kantor klien. Ya benar, itu udah kayak showroom tas. Yes ya betul. Untuk baik yang cewek maupun yang cowok. Ya betul. Jadi nah itu untuk kaum Emirati ya. Untuk kaum teman kita Mesir itu juga sesama mereka tapi. Oh oke. Jadi mereka yang gue sadari, mereka tuh nggak peduli sama kaum lain. If it's between them, nah itu baru mereka baru mereka peduli. Insecure. Dan gue lebih secure dari dia. Gue Oke. Kalau yang kayak dia datang, gue nggak mau ngomong sama dia. Ini simpel aja kayak beberapa MWD koordinator gue, sehingga akhirnya nggak berapa di respect kayak manajer gue langsung. Oke. Satu sebenarnya penampilan, dua baru attitude. Oke. Tiga baru apa yang mau disampaikan. Oke. Sebenarnya dua ini dulu. Oh, I see. Oke. Tapi again tuh kalau sesama negaranya gue aware tuh. Dan itu juga berlaku di kaum satu lagi, yang kaum yang suka urgent. Oh, oke. No. Oh iya, betul. Itu di sesama mereka aja tapi. Betul. Enggak. Jadi ketika itu kontras kaum, mereka nggak terlalu aware dia pakai baju apa atau apa gitu enggak. Tapi kalau sesama mereka itu banget. Sakur Brother kan itu biasanya brandnya. Brand favorit. Iya, Gant. Iya. Saya waktu masih di sana jas saya itu semua. Bahkan ada kaum tertentu yang memang dari awal pun udah kayak, oh lu dari negara ini, kabupaten mana gitu. Lu dari utara. Oh lu dari selatan. Oh oke, gitu. Bahkan dari situ aja mereka udah rasis. Bener. Untungnya kita, dan dia sejauh, aku nggak tahu ya, mungkin ya itu tadi karena aku juga nomor satu aku hidup di kota kecil di Indo dan juga aku nggak lama kerja di Indo, tapi kalau karena lu udah ngebawa masalah kompetisi ini, ya gue melihat bahkan sampai kompetisi kendaraan yang dibawa di kaumnya mereka, ya memang iya terjadi sih. Yang untungnya di sini
mau ada orang Indonesia punya Ferrari pun gue gak peduli. Dan orang yang punya Ferrari itu pun masih main pingpong sama kita. Bener. Kita sama-sama gak peduli. Nah itu yang gue akuin tidak terjadi di kaum Indonesia di sana. Dari semua. It matters ya. Sementara kalau kaum lain di sini tandingan mobil juga, tandingan ikat pinggang. Iya benar. Jadi kayak ini jam tangan. Untungnya di Indo nggak ada yang peduli. Di Indo nggak ada yang peduli. Satu sama lain. Ya yang gue tangkep ya. Oke. Di dunia kita ya. Oke. Gue nggak tahu nih kalau di dunia yang lainnya. Tapi so far gue ngeliat cukup tinggi sih budaya saling menerimanya. Untuk Indonesia di sini budaya untuk saling menerimanya itu sangat tinggi. Mau lu beda jenis apartemen, luasnya segala macam. Kita kayak ketika nanti terus nanti kalau dia jelasin cuy kan gua enggak bawa keluarga gua ke sini. Ya udah kayak ya udah kalau penjelasan dia make sense ya udah itu keputusan dia gitu. Gua sangat merasakan kaum Indonesia di sini sangat lebih toleransi ya. Tentang branding, tentang penampilan daripada kaum lain. Dan kalau lu compare sama kaum Indonesia di Indonesia jelas lah. Dijudge lu. Oh iya, cuma pada masanya di waktu itu gua belum mencapai pemahaman itu kan. Dan gua rasa di Indo tuh berlaku untuk seseorang yang udah di level jabatan tertentu ya. Again, gue cuma bisa bilang dari dunia kita ya engineering. Kalau di sosial kayak adik gue kebetulan di dunia pengacaranya lah, atau teman-teman kita yang di marketing agency kayaknya tuh akan beda lagi deh. Ya, itu kayak udah lagi. Dari perbankan kayak itu udah dari awal deh. Iya, karena kan mereka ketemu klien yang mungkin klien skala prioritas yang apa sih nasabah-nasabah yang benar-benar. At least jangan bau lah. Itu aja lah gue minta tolong. Jangan bau mulut, jangan bau badan. Iya, lu bisa kan sebelum turun dari mana-mana angkat tangan, cut gitu. Sikat gigi, gitu. Makan permen, belilah sesuatu gitu loh. Terus itu yang paling penting. Bener. Itu untuk at least itu tuh hal paling gak toksik ya. Bikin diri lo wangi at least. Iya, benar-benar. Seminimal jangan bau badan dan jangan bau rokok. Iya, itu dia. Ya, tuh hal penting. Biasanya kalau di sini segala hal yang berbau kompensasi itu toxic language-nya adalah no, they don't pay me enough. Tapi please make me as a slave. Iya. Tapi komplain mulu. Pekerjakanlah aku. Yes. Gitu. Tapi komplain terus they don't pay me enough. Dan hingga gue pun capek dengar keluhan itu gitu loh. Ya lu pindahlah atau kalau kita kan kadang-kadang aduh gila nih gajinya nggak oke nih, gue udah coba kesini gue lagi masukin lewat sini nih, gue ketemu dia kemarin, gue taruh CV gue ya at least kasih tahu kan langkah-langkah berikut lo. Nah jadi jangan ngeluh-ngeluh doang tapi nggak ada langkahnya. Beberapa kaum di sini itu nggak ngelakuin langkah, ada kaum yang terpusat putar-putar dengan they don't pay me enough. Udah terputar aja di situ. Dilemanya cuma itu aja. Oke. Sehingga biasanya ada satu kaum lagi yang juga cukup toksik, dia akan membalas what can do. Nah gitu. Ini kaum yang bahasa Inggrisnya terbatas. What can do tuh maksudnya kayak aku bisa apa Cin gitu ya maksudnya. Atau kayak bodo amat. Mau curhat apa gitu. Itu bisa berarti bener. banyak. Iya, kayak bodo amat. Stop gitu ya. Ini juga agak toksik juga. Jadi di dua sisi yang berbeda nih. Yang satu terlalu mengeluh, yang satu terlalu bodo amat. Iya, jadi cuek. Jadi suka lucu kalau gue lagi dengar dua kaum ini bertemu. They don't pay me enough, man. They give me too much workload. This is shit. This is impossible. What can do? What can do? Udah itu. Kayak burung ya. What can do? What can do? Udah akhirnya gue coba ketawa-ketawa gitu kan. Sambil lurus sapi gitu, apalah orang dua ini gitu kan. Itu lucu tuh kalau udah ketemu. Kocak ya. Jadi kadang yang lucu tuh perbentrokan antara negara ini akhirnya kaum Indonesia datang untuk membagi humor. Kita ketawa aja. Kita ketawain aja. Benar, betul. Jadi tapi itu positif yang agak dua-duanya diambang ya, satu kayak menurut gue dua-duanya di angka 7 ya. Yang satu terlalu bodoh amat, yang satu terlalu mengeluh. Mesti harus balance di tengah-tengah sih. Oke. Ya. Terus terakhir nih kalimat yang sering nih orang Indonesia, dia selalu bilang jangan nyerah lah, tetaplah di perusahaan ini. Nanggung gak sih? Lu udah berapa tahun? Nanggung. Ya lu kayak udahlah kayaknya kalau lu nyari kerjaan nanggung gitu kan. Kalau nyari kerjaan sekarang nggak kayak itu cuy, udahlah bertahan aja gitu. Lagian lu bertahan setahun lagi, cuti lu udah bukan 12 lagi, cuti lu udah 22 gitu misalnya. Atau sebaliknya juga,
Apa? Lu tuh masih berapa tahun coy di sini, baru setahun. Iya, lu lihat udahlah tuh pindah aja. si Pak itu. Tuh. Dia aja bisa pindah-pindah terus gini. Ya. Iya ya. In the end itu semua saran dari siapapun akan salah sih menurut gua. Ya betul. In the end orang itu sendiri yang harus bikin pro and kontranya. Balik lagi ke episode si Inka. Iya, nah itu paling bagus tuh. Itu paling bagus tuh caranya menentukan di breakdown. Itu bagus banget. Kalau lu memang mau nanya pendapat orang, lu breakdown variabel-variabelnya. Tanyakan sama ring 1 lu. Iya, survei lah. Survei. Jadi lu pro kontranya apa? Nggak ngawang-ngawang karena orang kebetulan kalau udah denger kayak gini lu ngawang-ngawang. Pas di pantry ada yang bilang, "Lu tuh udah segini tahun. Udah waktunya lu pindah." Oh iya, gue pindah. Terus lu balik ke sini. Lu tuh baru segini tahun, kayaknya di sana lu deh. gak dapet tawaran yang bakal oke deh. Iya. Terima ombang ambing dah lu. Iya bener. Masuk lagi ke ini tengah laut lu kan, terombang ambing lagi lu. Dan akhirnya lu gak bisa ngambil hikmah apa-apa, lu gak bisa ngambil keputusan apa-apa. Itu benar. Nah, jadi kalau kita mau men-summarize ke tips-tips dalam mengatasi, gue rasa yang paling pertama tuh otak lo harus dibenerin. Otak lo. Lo harus aware ini toksik apa enggak cuy. Betul. Gitu loh. Setiap hal, mau lo lagi minum karak ini beracun apa enggak ya gitu. Lo harus aware. Kayaknya gulanya kebanyakan deh. Lo harus peka. Karena emang sih waktu umur 20-an kayaknya kita kalau main gila oke lah. Lo mau jatuh dari mana oke lah. Kayaknya tapi masuk ke umur 30-an ini risk assessment, toxic assessmentnya harusnya harus lu udah lebih pinter kan sebenarnya. Lebih peka sih. Iya ya, karena ya itu tadi harusnya pengalaman lu juga udah lebih banyak, jadi ya itu tadi benar lebih peka. Pekanya itu sih yang gua akuin di umur 30-an dibutuhkan dan gua makin kurang dibandingin umur 20. Maksudnya kemampuan gua untuk peka tuh makin, gua kayaknya lebih peka waktu umur 20 dibandingin umur 30. Really? Menurut gua ya. How? Maksudnya? Tapi bukan peka dalam mencari hikmah, enggak juga sih. Enggak dong. Iya sih, enggak sih. Lu makin kesini tuh sebenarnya lu makin peka. Seharusnya harus dilatih sih menurut gua. Iya. Gua sih ngerasa kepekaan gua 0 lah. Enggak dong. Sub-zero. Ya dulu, sekarang 0. Oh, ya, sebelumnya minus. Lu udah naik tingkat sebenarnya. Tanpa lu sadari sebenarnya iya. Tanpa lu sadari sebenarnya lu udah jauh lebih peka daripada sebelumnya. Iya, tampaknya begitu ya. Iya. Jadi dimulai dengan otak dan kepekaan. Terus apa lagi yang nomor 2? Jadi harus dipisahin dulu ini toksik apa enggak. Ini kan kalau kayak gini-gini ya kebetulan momen ini jarang ya, kita lagi ngebicarain di podcast. Tapi gue rasa kalau lu langsung dengar kalimat itu, ya pertama lu coba nyalain alarm lo, baru secara fisik lu harus langsung tarik napas. Ya kayak huah gitu. Terus jaga postur. Oh gitu ya. Karena kalau lu goyang dikit nanti ke bawah. Ke bawah arus. Bener, jadi bener. Otak lu udah peka, fisik lu jaga postur, tarik napas, senyum-senyum aja dikit. Iya. Oke. Jadi itu sambil meresapi gitu kan. Iya, benar. Sambil lo pekain ini orang lagi toksik ke gua atau gua memang butuh ini gitu kan. Gitu. Ini sesuatu yang akan mengembangkan gua atau ngabisin waktu gua gitu atau kan. menjerumuskanku. Betul. Terus apa masuklah lagi? Ke sisi rohani, spiritual. Ya spiritual kan? Apa? Jangan langsung tergiring, langsung set prioritas. Tek gitu. Oh gitu. Prioritas minggu gue ini apa tadi ya? Oh iya kan gue mau diet. Berarti kalau ada orang yang bilang, ya yuk Lavin, makan. Baru gajian ini. Ayo kita makan all you can eat gitu kan. Sebentar, sorry harus gue potong. Kalau itu toksik apa enggak gitu kan? Itu di Indonesia sering terjadi ya? Oh itu mah bukan karena di sini, baru gajian doang tiap hari. Oh oke. Karena itu tidak pernah terjadi kalimat itu di sini sebenarnya. Oh wah saya aja ya ngajak-ngajak kalimat kayak yang yuk baru gajian makan itu enggak. Jadi lebih ke arah baru gajian coy, di check out dong. Itu keranjang belanja lu. Ya. Iya, gitu. Nah, kenapa orang Indonesia kalau habis gajian mikirnya harus makan, kayak seakan-akan udah 2 bulan dia nggak makan. Itu. Puas-puasin langsung all you can eat. Betul sekali. Ya, nah, kan? Itu yang. Jadi langsung set prioritas jangka pendek, jangka panjang. Prioritas gue minggu ini apa ya? Oh, gue kan mau turunin 1 kilo. Jangka panjang gue bulan depan gue mau beli Rolex buat anak pertama gue ya kan. Benar. Jadi kayak ya udah deh gue nggak usah makan all you can eat, nanti nggak kebeli Rolexnya gitu gue kan. makan Il Forno aja lah, pica. Iya betul. Bisa. Jadi gue rasa di umur 30 lo dites terus banget sih untuk lihat apa yang jadi prioritas lo. Karena
semakin lu punya uang dan lu lagi masih ada sisa-sisa energi 20-an lu ngerasa lu bisa mencapai semuanya. True. Ya, bener. Ya karena ini momen-momen lu lagi punya uang dan lu lagi punya energi. Bener. Karena tahun depan mungkin duit lu pasti tambah banyak dong. Masya Allah. Tapi mungkin lu akan jauh lebih males misal. Masya Allah. Bismillah ya, bismillah. Amin. Tapi mungkin itu tadi ternyata lu makin mager misalnya. Yang kalau dari prediksi gue sih di lu nggak mungkin ya ada kalimat mager. Ya, kita nggak tahu. We never know the future. We never know the future. Oke. Jadi mulai dari otak Anda, badan Anda, fisik Anda, spiritual jiwa Anda. Set prioritasnya. Baru yang terakhir banget adalah berdoa. Sholat. Berdoa. Karena gereja lu. Betul. Karena in the end semua hal-hal toksik ini itu kan pusat ketidakdamaian ya. Benar. Mau lu belanja, mau lu liburan, mau lu ikutin, mau lu nggak ikutin, tetap aja kedamaian tuh hanya ada di jalan Allah. Iya, benar. Dan balik ke berdoa tadi, gua mau tambahin minta restu sama orang tua untuk beli Rolex. Iya. Apapun itu. Pasti saya digampar. Oh enggak. Gue yakin nyokap lu setuju. Oh salah. Gue harus ngomong ke bokap gue. Pasti dia yang gampar saya. Ya kalau ngomong sama nyokap lu pasti dia setuju. Nyokap gue memang kebetulan di aliran toksik. Untuk hal ini saya sudah menyadari dengan otak saya sejak saya kecil kalau itu belanja nyokap saya toksik. Oh gitu ya. Nah kayak gitu-gitu saya udah jaga badan nih, jaga gitu postur. Ya. Okay. Pindah, kenapa kamu nggak punya sepatu ini? Jaga badan. Gitu, senyum aja tipis. Kan mama punya, aku bisa pakai punya mama. Betul. Jadi langsung jawab diplomatis. Oh iya. Nanti mama gue pasti teriak apa? Terus lo mulai melipir. Oke, bye. Oh gitu. Gitu. Ya. Hindari konflik. Nah itu salah satu apa tuh namanya skill untuk bertahan hidup. Betul. Menghindari konflik. Betul. Nah, tahu mana yang kita harus berkonflik. Betul. Mana yang kayak nggak perlu deh. Betul. Ada orang-orang yang memberikan toxic aura itu ke lu. Kalau memang nggak perlu dikonflikkan dan lu aware emang orangnya toxic kayak gini. Iya. Kayak bagaimana hubungan saya dengan ibu saya tahu nyokap gua kan toxic di bidang belanja. Ya sudah, jangan pernah belanja sama dia. Belanja sama aku. Kurangi juga gitu. Di hal-hal tertentu saja. Mungkin barang-barang olahraga cocok. Yang lain coba kurangi gitu. Jadi hindari konflik. Gitu ya. Oke. Selamat menjaga kewarasan. Hati nurani Anda sehat dan bersih. Iya, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan fisik. Ingat, pada dasarnya semua orang toksik pada bidang-bidangnya. Pada bidang-bidangnya dan ada skalanya juga. Betul. Oke, teman-teman, kalau gitu kita semangat. Sampai ketemu. Sampai. Kita mau ke Mama. Diet tuh.